Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabar? Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat menarik nih. Dan mungkin tema yang akan kita bawakan kali ini bakal bikin banyak orang merinding ya, Gil? Ya, Mega, kali ini kita akan membahas terkait seputar ular yang mana akhir-akhir ini tengah marak penemuan kasus ular yang masuk di pemukiman rumah warga. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ketua Exelos Indonesia, yaitu Kopral 1 Janu Wahyu Widodo, yang mana juga beliau merupakan anggota dari Diktif 6 Kostrat. Untuk lebih jelasnya lagi, apa itu Exelos Indonesia, kita langsung bertanya dengan Mas Janu. Mas Janu, bisa dijelaskan Mas, awal mula sejarahnya Exelos Indonesia ini dibentuk itu seperti apa Mas? Oke, baik. Jadi untuk Exelos Indonesia awalnya adalah sebuah komunitas perkumpulan animal lover atau para penghobi hewan ya. Jadi kita berdiri tanggal 24 Februari 2016. Kemudian dalam perkembangannya di tahun 2018 saya baru masuk sebenarnya ya. Di 2018 bulan Juli saya masuk. Saya rubah dari tadinya bahwa Exelos Solo itu animal lover atau penghobi, kita jadikan kerelawanan, di mana hobi kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selama di Exelos Indonesia tuh peristiwa apa yang menarik Mas? Ya, jadi kita banyak sekali ya setelah menjadikan Exelos Indonesia, setelah kita rubah Exelos dari hobinya kita jadikan untuk bisa bermanfaat, untuk membantu masyarakat, banyak sekali permintaan bantuan atau laporan-laporan masyarakat tentang adanya ular-ular masuk ke dalam rumah. Ya, jadi hampir bisa dikata setiap hari kita mungkin ada laporan tentang ular masuk ke dalam rumah. Untuk satu hari itu bisa dapat berapa laporan Mas? Khususnya untuk di Solo Raya? Ya, kalau di Solo Raya kita tergantung juga musiman ya. Ini musiman sih sebenarnya. Jadi pada saat musim hujan, mungkin bulan-bulan Desember, Januari, Februari, itu biasanya sampai 10 laporan per hari untuk Solo saja, untuk Solo Raya. Gitu. Kalau di musim yang paling banyak laporan Mas itu seperti apa? Apakah saat musim penghujan seperti ya, ini? Musim penghujan itu sangat banyak laporan. Jadi sangat berbeda dengan kondisi pada waktu mungkin musim panas ya. Jadi bulan-bulan mungkin April, Mei itu mungkin jarang. Mungkin 1-2 dalam 1 minggu mungkin 7 laporan itu sudah baguslah, luar biasa. Tetapi memang di bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu kan kita hujan banyak sekali, kondisi kita dingin, terus ular juga nggak suka tempat yang dingin, jadi dia mencari tempat yang hangat untuk membantu metabolisme. Udah, dia mencari tempat yang yang bagi ular itu nyaman, masuknya ke dalam rumah. Nah, ini yang menjadikan masyarakat mungkin takut, kemudian laporan kepada kami. Satu hari bisa 10 laporan lah kalau bulan-bulan hujan ini. Mungkin dalam satu tempat Mas bisa merescue berapa ular? Kalau dari 2019 kemarin kan sempat di Mojolabang itu ada sekitar 30 ular yang direscue. Ya. Itu fenomenanya seperti apa? Kok Ya. bisa dalam satu rumah bisa banyak sekali ular yang ditemukan di rumah tersebut? Ya. Jadi untuk 2019 itu memang pernah ya kita ini mengalami di bulan Juli itu adalah kondisi yang sangat dingin. Jadi lingkungan kita, suhu ruang kita itu sangat dingin, bahkan tempat dijadikan status ya. Orangnya jadi status WA, kondisi kita dingin. Nah, untuk ular sendiri kan dia memiliki darah dingin lah istilahnya. Bukan darahnya dingin, tetapi dia itu tidak bisa mengolah kalor di tubuhnya, sehingga dia membutuhkan kalor di luar untuk metabolisme. Sehingga untuk pada waktu itu bulan-bulan Juli di bulan 2019 mereka mencari tempat hangat. Kebetulan itu adalah waktu di mana mereka itu bertelur. Itu musim telurnya untuk ular. Nah, jadi wajar pada waktu 2019 akhir dan 2020 awal itu banyak sekali penemuan ular-ular yang baru saja menetas di rumah. Sangat banyak sekali, termasuk yang di musola yang di Sukoharjo itu ada jumlahnya 31 ekor itu. Nah, itu kebetulan sekali. Kalau sekali bertelur itu ular biasa Rata-rata 15 sampai 30-35. Dan itu bisa menetas semua? Bisa menetas semua. Jadi kalau kondisinya bagus, lingkungan yang untuk dia mengerami bagus, dia akan bisa menetas semua.
Ya. Antisipasi untuk masyarakat Mas menemukan hal seperti itu seperti apa Mas? Ya, jadi masyarakat itu sebenarnya tidak perlu takut ya untuk ular sendiri, sekalipun itu adalah ular kobra. Ular kobra itu kan berbisa tinggi, tetapi untuk ular secara umum itu dia memiliki insting bertahan, jadi bukan menyerang. Jadi untuk masyarakat kita harapkan kalau bertemu ular yang terpenting adalah jangan panik. Jadi jangan panik, kemudian kalau sudah terlanjur masuk rumah silakan dipantau lokasinya di mana, nanti segera laporan tim rescue atau di Solo Raya dan juga di beberapa kota ada Exalos Indonesia. Nah, kalau misalnya kan nggak tahu, terus tergigit ular ini tuh solusinya seperti apa? Ya, jadi gini ya, untuk ular sendiri sebenarnya di Indonesia ada 349 jenis, di mana hanya 15-20 jenis ular yang berbisa tinggi mematikan. Nah, untuk ular-ular lain itu adalah berbisa rendah, berbisa menengah, dan tidak berbisa. Nah, jadi pada saat kita tergigit, kita harus bisa melihat apakah ular ini berbisa, atau berbisa rendah, atau menengah, atau bahkan tidak berbisa. Karena penanganannya tentu saja berbeda. Untuk ular-ular yang berbisa tinggi, ini adalah penanganan harus menggunakan antibisa. Nah, tetapi sayangnya di Indonesia itu antibisa yang ada, itu hanya ada satu jenis untuk mengcover 3 jenis ular. Sedangkan di Indonesia ada 77 jenis ular berbisa tinggi. Nah, jadi untuk ular tersebut yang 3 itu adalah jenis ular kobra, kemudian ular welang atau Bungarus fasciatus, kemudian ular viper tanah atau rhodostoma. Nah, untuk ular lain yang 74 jenis lain itu tidak ada antibisanya. Nah, ini kita bisa mungkin antisipasi adalah pertama untuk masyarakat jangan sampai istilah kontak dengan ular. Jadi berusaha agar tidak tergigit. Kalaupun tergigit, mungkin yang kita lakukan adalah melakukan pencegahan atau pertolongan pertama pada gigitan ular, yaitu dengan imobilisasi. Nah, imobilisasi itu sendiri apa? Jadi imobilisasi itu adalah usaha kita untuk tidak bergerak pada lokasi-lokasi yang tergigit. Nah, karena untuk bisa ular itu sebenarnya kan tidak mengalir melalui darah. Jadi dia melalui kelenjar getah bening. Nah, sedangkan kelenjar getah bening itu akan dia mengalir karena kontraksi otot. Nah, dengan kita berdiam, dengan kita melakukan imobilisasi, maka bisa ular itu dia tidak mengalir. Seperti itu. Apakah dengan diikat di bagian tubuh juga bisa menjaga bisa ular menyebar tersebut? Ya, jadi banyak sekali ya untuk masyarakat yang menggunakan cara-cara lama, cara-cara tradisional yang itu ada hubungannya dengan darah. Nah, tadi saya katakan bahwasanya bisa ular tidak mengalir melalui darah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan penanganan yang ada hubungannya dengan darah itu dia tidak berfaedah. Jadi orang kadang mengikat sangat kencang, bahkan sampai mungkin kesemutan, sampai darah tidak mengalir, tidak membawa nutrisi, tidak membawa oksigen, malah fatal. Jadi lokasi yang tergigit itu malah bisa mungkin mati organ ya, jadi bisa berbahaya. Jadi tidak boleh masyarakat kalau tergigit ular kemudian melakukan pengikatan yang terlalu kencang, kemudian penyedotan, kemudian pemijatan, itu tidak boleh. Kalau mungkin langkah pertama setelah berdiam diri, apa yang dilakukan berikutnya? Ya, jadi kalau tergigit langsung diam, jangan panik. Kemudian lakukan imobilisasi tadi itu dengan mungkin ada kayu mungkin bambu juga bisa kita ikat. Ikatan ini tidak boleh terlalu kencang sehingga darah tetap bisa mengalir. Jadi diikat misalkan di tangan, kemudian ikat dari ujung sampai pangkal sini, kemudian langsung mungkin bisa diidentifikasi dulu, apakah ini ularnya berbisa atau tidak berbisa. Nah, itu biasanya terlihat dari bentuk gigitan dan juga gejala klinis yang timbul. Itu. Tapi kalau misalkan ternyata tidak berbisa, bisa dilepas, aman. Kalau itu berbisa, maka langsung mungkin menuju ke tenaga kesehatan untuk tindakan lanjutan. Ciri-cirinya untuk mengetahui gigitan ular berbisa atau tidak? Ya, jadi kita bisa lihat dari bentuk gigitannya. Jadi bentuk gigitan untuk ular yang berbisa itu biasanya selalu berbentuk tusuk, berbisa tinggi. Itu selalu berbentuk tusuk. Karena apa? Karena dia memiliki taring untuk mengalir untuk menyuntikkan bisanya. Tapi untuk ular yang ini adalah mayoritas ya, 80% sampai 85%. Ular itu
tidak berbahaya, itu biasanya dia membentuk sobekan. Iya, jadi pada saat gigitan itu ada sobekan dan dia keluar darah agak banyak ya. Untuk ular yang berbisa tinggi itu biasanya dia hanya mungkin tusukan terus darah sedikit banget. Kalau dari fisik ular sendiri Mas, bisa diidentifikasi nggak Mas? Mana yang ular berbisa, mana yang tidak? Mungkin di sini juga ada beberapa sampel. Kebetulan saya bawa sampel ini adalah hasil rescue ya di Solo Raya. Nah ini dari ketiga jenis ini mungkin kelima jenis ini mungkin 4 ini mirip. Kemudian di sini ada satu, itu adalah jenis Trimexilus insularis yang warna hijau, itu adalah viper pohon. Nah, untuk yang lain ini, yang 4 jenis, ini hanya 3 jenis yang tidak berbisa, hanya 1 jenis yang berbisa tinggi, yaitu kobra yang atas. Nah, yang sana itu ular jali, ular koros, ular kopi, itu mirip-mirip dengan kobra, dia tidak berbisa. Artinya, pada saat kita mengatakan mungkin untuk ciri-ciri ular berbisa atau tidak berbisa itu bagaimana, itu tidak ada, tidak bisa. Iya, tidak bisa dilihat, tidak bisa diidentifikasi, kecuali kalau gigit. Gitu. Nah, untuk kita, untuk tim rescue, itu bagaimana caranya? Yaitu dengan menghafal seluruh jenis. Ya, jadi kita menghafal seluruh jenis. Karena mungkin bisa dilihat sama semua. Ya, mirip-mirip, mana yang kobra, mana yang bukan, kan gitu. Nah, ini yang kobra yang atas, ini adalah yang berbisa tinggi. Kemudian itu koros, bawahnya juga itu kopi, kemudian ini jali. Nah, ini mirip-mirip semua, tetapi tidak ada yang berbisa. Gitu. Jadi ngelingin sedap ya, kayak dengan ular ini. Nah, Mas, ada nggak sih tips untuk pemilik rumah supaya ular tuh nggak masuk ke dalam rumah? Ya, ada. Ya, ada. Jadi untuk masyarakat tidak perlu takut ya, kondisinya mungkin dulunya di rumah itu adalah bekas sawah, bekas kebun, kemudian didirikan rumah. Berarti itu sebenarnya adalah habitat ular. Jadi kita harus memahami bahwa kita berdampingan dengan ular. Terus bagaimana caranya agar ular ini tidak masuk ke dalam rumah? Kan gitu. Itu sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang terpenting adalah untuk rumah kita bersih. Karena apa? Karena ular itu adalah instingnya mencari makan. Nah, pada saat rumah kita bersih, tidak ada tikus, otomatis tidak ada tersedia makanan di dalam rumah. Maka dibersihkan rumah. Kemudian usahakan untuk masyarakat itu jangan menumpuk-numpuk barang. Mungkin di pinggir rumah atau di dalam rumah menumpuk barang-barang bekas. Ini yang paling banyak sekali di masyarakat kita. Menumpuk batu, menumpuk genteng, menumpuk kayu, seperti itu. Mungkin bisa dirapihkan. Kemudian kita usahakan rumah-rumah itu jangan ada lubang. Jadi untuk lubang pembuangan air saja kalau bisa dikasih ram atau jaring sehingga nanti tidak berpotensi untuk ular masuk ke dalam rumah gitu. Kemudian ranting-ranting pohon yang dia menjulang mungkin ke genteng atau ke jendela dipotong. Gitu. Nah, kemudian untuk mungkin cat lover, dog lover itu bagus ya. Jadi untuk anjing, untuk kucing itu dipelihara, itu bisa untuk alarm alami. Jadi pada saat ular itu mau masuk ke dalam rumah, biasanya mereka udah ngasih tahu, udah ngabari tuan rumah ya. Seperti itu. Kemudian yang paling efektif lagi, ini yang terakhir, adalah selalu bersihkan rumah dengan mungkin wangi-wangian ya, memberikan wangi-wangian. Karena apa? Karena ular itu dia tidak suka dengan wangi-wangian. Itu. Kalau memberikan, mungkin kita ada kebiasaan lama yang memberikan garam di pintu rumah supaya ular nggak masuk. Itu efektif tidak itu, Mas? Tidak efektif. Jadi itu mitos banget ya. Jadi paling banyak untuk masyarakat melakukan hal-hal itu. Bahkan kita sendiri waktu SMA kita pramuka itu pasti dibawakan garam, disebarkan di tenda ya, di keliling tenda. Itu sebenarnya tidak efektif. Karena apa? Untuk ular sendiri kan memiliki sisik yang keras. Dia memiliki sisik yang keras menutupi seluruh bagian tubuhnya dari mulai ujung kepala sampai ekor semuanya tertutup oleh sisik. Dan ini otomatis dia tidak bereaksi pada garam. Nah, Mas, ini kan sering kita lihat di video viral tuh kadang ada ular yang nyembul dari kakus gitu kan, Mas. Nah, itu kok bisa kayak gitu tuh gimana ya, Mas? Ya. Kemungkinan ada dua ya, mungkin di pembuangan kakus itu ada lubang, mungkin itu. Keduanya adalah itu dari luar masuk melalui kamar mandi kemudian masuk ke dalam kakus, kemudian dia mungkin berusaha untuk keluar. Itu. Mas, kalau terkait ular-ular yang telah ditangkap dari Exolers Indonesia sendiri,
Untuk penanganannya seperti apa Mas setelah Exhalos melakukan rescue ular? Ya, jadi ini kita kalau udah mungkin rescue, kita bawa ke shelter, ke base camp Exhalos Indonesia. Kemudian nanti kita kumpulkan udah beberapa banyak ular. Nanti kita akan mungkin rilis di tempat yang jauh dari pemukiman. Kita lihat juga ya ularnya berbeda-beda kan. Untuk ular-ular yang tidak berbahaya itu sebenarnya bisa dibuang mungkin di sawah-sawah. Ya, tapi untuk yang berbahaya kita mungkin yang lebih jauh, mungkin ke ke gunung atau mungkin ke waduk. Mengembalikan ekosistem lagi. Ya, ya? betul. Karena mungkin sekarang kan juga banyak hama sawah seperti tikus yang banyak menyerang sawah petani itu, apakah juga termasuk karena ekosistem di persawahan itu juga sudah tidak seimbang lagi? Ya, sudah tidak seimbang ya. Jadi banyak sekali sekarang masyarakat itu kalau lihat ular mungkin dibunuh. Kemudian mungkin ya ini ya kita sudah melihat bahwa hewan-hewan predator di atasnya ular seperti mungkin biawak, mungkin garangan, mungkin burung hantu, mungkin burung elang itu sekarang sama-sama diburu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin ini ya keseimbangan ekosistem itu sudah tidak seimbang. Ya, ular tidak ada, kemudian tikus banyak seperti itu. Kemudian predator tidak ada, ularnya banyak seperti itu sampai masuk ke dalam rumah. Ini sudah tidak seimbang. Nah, untuk peristiwa yang paling aneh dan menarik selama di Exhalos itu apa Mas? Ada nggak? Tentunya ini ya penangkapan ular di lokasi-lokasi yang tidak mungkin gitu ya. Jadi kayak beberapa bulan yang lalu mungkin ada berita kan di daerah Jaten itu ada penemuan kobra jumlahnya 14 di bawah keramik. Nah, itu salah satu hal yang unik karena tidak mungkin ya sebenarnya. Tidak mungkin. Jadi posisinya ternyata di bawah itu ada lubang besar, kemudian pernah di situ ada lubang kecil untuk masuk ke lubang besar itu, ular masuk, kemudian tidak dibuka, tidak diambil, tetapi dicor seperti itu. Itu 3 bulan yang lalu. Kemudian setelah beberapa waktu yang lalu itu mungkin dia menetas seperti itu. Kalau ular mau dirilis atau dilepas liarkan lagi, ada klasifikasi usia nggak sih? Oke, tidak ada sih sebenarnya. Jadi bebas semua ular yang kita rescue, kita lihat mungkin dia sehat, tidak ada luka, mungkin akan segera kita rilis. Kalaupun mungkin dia belum makan dan lain-lain tidak masalah karena untuk ular sendiri itu di alam sangat cepat beradaptasi. Mas, ularnya ada suaranya nggak sih? Ada, ada ya. Jadi beberapa ular itu dia mengeluarkan suara, seperti ular jali, ular kobra itu akan berdesis kencang. Jadi ular berdesis kencang. Pada saat kita mungkin memprovokasi, itu dia akan berusaha untuk melawan. Kalau di rumah ada berapa koleksi ular Mas yang disimpan di rumah Mas? Ya, jadi kalau karena kita bukan hobis, kita tidak keep ya, jadi tidak pelihara lama. Ini bervariasi. Jadi kadang banyak, kadang sedikit tergantung dengan aksi-aksi rescue kita ya, laporan-laporan masyarakat. Kalau sekarang yang ada di rumah itu kurang lebihnya ada sekitar 11 jenis ya kalau nggak salah ya. Kita bawa 5 di sini. Di rumah masih ada 6 jenis. Itu tetangga nggak pada takut itu? Tidak masalah. Karena mereka paham sih kalau kita Exhalos kan sudah biasa mengedukasi. Jadi alhamdulillah untuk Exhalos sendiri kan sangat aktif di edukasi ke masyarakat, kemudian ke instansi, kemudian ke relawan, kemudian juga untuk sekolah-sekolah. Mas, kalau kita menemukan ular, caranya untuk melapor ke Exhalos sendiri seperti apa? Ya, jadi kan kita di sosial media kan sudah kita sebar untuk kontak person Exhalos. Kemudian juga kita punya Facebook Exhalos, kemudian kita punya Instagram Exhalos. Di situ ada nomor kontak person. Kalau misalkan ada ular, ada orang tergigit, itu biasanya langsung menghubungin di kontak person Exhalos. Ya, selain Mas Janu aktif di Exhalos Indonesia, Mas Janu juga merupakan anggota dari Brigif 6 yang mana dia bertugas di markasnya di Palu. Mas Janu, kalau terkait dengan kesibukan di Exhalos maupun di Kesatuan TNI sendiri Mas, gimana membagi waktunya Mas? Ya, jadi ini ya untuk saya adalah anggota aktif di Brigif 6. Kebetulan saya anggota dari Brigif 6 Kostrad.
Kemudian kegiatan-kegiatan di Exalos itu saya lebih kepada pengendaliannya. Jadi saya punya sukarelawan sekarang sudah di 16 cabang di Indonesia, di seluruh Indonesia. Kemudian untuk di Solo Raya sendiri juga banyak sekali relawan saya. Untuk kegiatan-kegiatan saya yang istilahnya mengendalikan. Saya mengendalikan. Jadi saya bisa beriringan dalam kegiatan saya di kesatuan dengan kegiatan di Exalos seperti itu. Kemudian banyak sekali kan mungkin jam di luar dinas, mungkin saya bisa mengedukasi ke masyarakat. Oh, iya. Mas Yanu, jadi kan ada banyak orang tuh takut sama ular karena kan takutnya nanti bisa refleks membunuh, kan nggak tahu. Nah itu tuh benar nggak sih ular tuh seberbahaya itu? Ya. Jadi saya jelaskan untuk bahaya ular ya. Jadi ular itu ada dua bahaya. Pertama adalah bahaya psikologis dan bahaya biologis. Nah yang paling besar di masyarakat ini sebenarnya bahaya psikologisnya. Jadi itu apa? Bahwasanya masyarakat menganggap seluruh ular itu pasti menggigit atau seluruh ular itu berbisa, mematikan. Nah ini adalah bahaya psikologis. Kemudian mitos-mitos yang mungkin timbul ya di masyarakat ya, yang mungkin beredar. Mungkin dikaitkan dengan mistis, paling banyak kan di mistis ya. Nah itu juga itu adalah bahaya psikologis. Nah bagaimana untuk penanganan bahaya psikologis? Yaitu dengan sering-sering mengedukasi. Jadi kita punya tanggung jawab. Exalos itu adalah mengedukasi masyarakat tentang hal-hal seperti itu. Apalagi kemudian yang kedua adalah bahaya biologis ya. Bahaya biologis ini adalah meliputi gigitan, kemudian meliputi semburan untuk satu jenis ular ya. Jadi untuk ular lain tidak menyembur kecuali ular kobra. Kalau di Indonesia ada dua jenis ular kobra, Naja sumatrana dan Naja subtatri. Nah ini menyembur. Kemudian yang ketiga itu bahaya biologisnya adalah membelit. Nah untuk membelit itu adalah ular dengan ukuran yang jumbo. Jadi ya, itu sebenarnya bukan ular yang berbisa untuk piton, tetapi dia memiliki ukuran yang mungkin besar lah. Jadi mungkin 2 meter, 3 meter itu sudah bisa berbahaya untuk manusia. Nah jadi untuk ular sendiri sebenarnya itu bahayanya hanya itu, bahaya psikologis, bahaya biologis. Kemudian sebenarnya walaupun kita mengatakan bahwa ular itu berbahaya tadi, sebenarnya secara umum ular itu tidak berbahaya. Karena apa? Karena ular sendiri dia memiliki insting adalah bertahan. Jadi dia tidak akan menyerang duluan ya. Jadi dia akan bertahan. Nah, untuk pertahanan ular itu sendiri kita bagi-bagi. Yang pertama adalah tadi menggigit. Ini adalah minoritas. Jadi sangat jarang sekali untuk ular menggigit. Kecuali kalau kita mungkin memprovokasi atau mungkin kita menginjak dengan tidak sengaja mungkin bisa menggigit. Nah, kemudian yang paling banyak ini adalah mayoritas. Untuk ular bertahannya adalah dengan mengeluarkan bau atau kotoran. Nah, ini yang belum tahu masyarakat ya. Jadi masyarakat taunya semua ular gigit, semua ular akan mematikan, tidak. Bahkan kalau ular itu mungkin kita tangkap, dia bukan gigit tapi dia akan mengeluarkan bau atau kotoran. Ini adalah mayoritas ular. Nah, kemudian yang ketiga, ular itu dia bertahan dengan kamuflase. Jadi dia mungkin memiliki warna hijau seperti ular hijau ekor merah. Ini berbisa tinggi, tetapi dia juga takut dengan mungkin predator, seperti mungkin manusia dianggap puncak predator. Dia takut. Maka dia akan kamuflase atau berada di lokasi-lokasi yang berwarna hijau. Nah, ini salah satu pertahanan ular. Kemudian ada yang ular yang unik, beberapa jenis ular unik, kebetulan saya nggak bawa. Dia pada saat mungkin diganggu oleh predatornya, dia akan pura-pura mati. Itu seperti itu. Kalau tindakan provokatif sendiri seperti apa, Pak? Yang ketika manusia menemui ular? Iya, tindakan provokatif itu sendiri biasanya karena responnya masyarakat ya, bahwa ular itu harus dibunuh, ular itu bahaya, akan lebih duluan menyerang. Itu biasanya masyarakat mungkin pada saat lihat ular akan berusaha memukul. Nah ini adalah provokatif. Nah ini nanti kalau misal kita memukul malah membahayakan sebenarnya. Jadi lebih baik ada ular, diam saja, jangan panik, hindari saja. Itu. Kalau kita udah berusaha mencari alat, kemudian mau memukul, itu sudah akan membuat ular itu ingin menyerang. Terkait dengan mitos, Mas, kan pasti banyak stigma masyarakat ya, ketemu ular pasti akan membunuh. Sementara ketika membunuh ular itu ada stigma juga kalau kepalanya tidak dihancurkan nanti ular yang lain akan datang. Itu seperti apa itu, Mas? Ya, banyak mitos itu juga adalah bahaya psikis tadi ya, bahasa psikologi lawi tadi. Jadi
Untuk ular misalkan dibunuh kemudian harus dihancurkan, itu kan katanya matanya akan merekam ya siapa pembunuhnya, kemudian akan dilihat oleh ular lain, kemudian ular lain akan balas dendam. Jadi sebenarnya gini, untuk ular pada saat hidup pun secara biologis dia memiliki penglihatan yang tidak baik. Ya, jadi dia tidak seperti kita melihat dengan jelas. Nah, mungkin dia hanya lihat bayangan lah ya, seperti itu. Jadi pada saat hidup saja secara biologis bahwa pandangan ular itu tidak baik, apalagi sudah mati, kan gitu. Jadi dia tidak bisa merekam. Kemudian ada lagi tanggapan orang kalau ular dibunuh nanti akan baunya, mungkin darah atau apa itu akan membuat ular-ular lain datang, seperti itu. Itu juga mitos. Jadi gini, untuk ular memang ada musim-musim tertentu itu mengeluarkan hormon namanya hormon feromon. Nah, hormon feromon itu memang adalah untuk mengundang ular-ular lain, jadi pada saat musim kawin agar mengetahui jenis pasangannya. Jadi biasanya untuk ular betina ya, dia mengeluarkan hormon feromon, kemudian nanti untuk ular-ular yang jantan akan mengetahui keberadaan dia. Jadi bukan karena bukan karena dibunuh. Untuk kalau misalnya kita menjumpai ular nih, itu cara menangkapnya atau bagian apa sih yang harus dipegang gitu? Ya, yang paling penting lihat misalkan masyarakat lihat ular, tadi jangan panik dulu. Kemudian kita lihat kondisi lingkungan kita, ada alat-alat yang bisa digunakan mungkin untuk di rumah, contohnya ada sapu. Kemudian ada ember misalkan, itu bisa digunakan untuk menutup. Jadi kita lihat untuk ular itu ukurannya mungkin kecil ya, kita bisa tutupkan dengan ember. Atau bisa disapu, disingkirkan dengan sapu, seperti itu. Perlahan nanti dia akan keluar, seperti itu. Tetapi untuk ular-ular yang dengan mungkin ukurannya agak besar, tidak memungkinkan dengan ember. Yang terpenting adalah dilihat, dipantau, kemudian laporkan kepada tim rescue, sehingga nanti tim rescue bisa dengan mudah mendapatkan ular. Jadi kalau di Exalus sendiri, kita lebih kepada mencegah untuk orang melakukan penanganan sendiri. Jangan sampai masyarakat itu mungkin kontak dengan ular. Mas Janu sendiri pernah digigit ular ya? Kebetulan karena kami ya menggunakan ini ya SOP ya, jadi untuk tim rescue kami, sekalipun mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan ular, sering mendapatkan laporan-laporan ular masuk rumah, kita berusaha untuk selalu menggunakan alat. Ya, jadi selalu menggunakan alat. Jadi alhamdulillah kita tidak, ya jaranglah tergigit, jarang. Kalau tergigit sebenarnya pernah, tetapi itu tidak fatal karena adalah ular yang tidak berbahaya, tidak berbisa. Mas, kalau kita tergigit ular tadi kan dengan cara penanganan kita berdiam diri. Iya. Namun untuk kita tergigit ular itu harapan hidupnya berapa persen Mas? Ya, jadi gini, tiap ular, kita katakan ular itu berbisa tinggi ya, ular berbisa tinggi. Itu tiap ular itu berbeda-beda tingkat bisanya, seperti itu. Dan untuk harapan hidup itu sebenarnya besar. Semua harapan hidup oleh gigitan ular yang berbisa tinggi sekalipun itu besar, selama penanganan pertamanya benar. Nah, penanganan pertama ini yang dengan tadi tidak bergerak dengan imobilisasi tadi, itu kan dia mempertahankan bisa ular berada di fase lokal atau bisa ular itu tidak menyebar. Maka pada saat kondisi seperti itu tidak berbahaya. Nah, setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk observasi. Kemudian apabila ternyata dia sudah berada di fase penyebaran atau merusak jaringan, merusak darah dan lain-lain, itu cepat ditangani oleh tenaga medis. Rata-rata itu penyebarannya dalam kurun waktu berapa lama Mas? 1 jam atau? Ya, jadi kalau kita dengan penanganan yang benar, imobilisasi yang benar, tidak menyebar. Tidak menyebar. Bahkan tidak menyebar. Jadi untuk organ vital mungkin di jantung seperti itu aman ya Mas? Ya, aman. Jadi selama penanganan pertama benar, aman. Dan setiap ular juga berbeda-beda sih mana yang diserang. Jadi ada di situ hemotoksin, dia akan lebih menyerang kepada darah. Kemudian neurotoksin akan menyerang kepada saraf. Nah, itu. Jadi beda-beda. Oke Tribuners, jadi kali ini Mas Janu akan memperagakan bagaimana cara menangkap ular yang aman. Tapi nggak disarankan buat dicoba di rumah ya, karena tetap harus didampingi dengan ahlinya. Silakan Mas. Jadi saya akan mungkin ya meragakan, untuk teman saya juga ada saya bawa rekan untuk meragakan cara penangkapan
atau penanganan ular. Jadi sebenarnya dalam penanganan ular itu ada beberapa faktor yang harus dipatuhi ya. Yang pertama adalah mengetahui jenis ular yang pertama, kemudian yang kedua adalah mengetahui karakter ular. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui ukuran ular. Nah, ini 3 faktor ini harus kita lakukan. Kemudian untuk saat ini kita nanti akan meraktekkan di kobra ya, mungkin lebih biasa terjadi di masyarakat. Tetapi saya harapkan nanti jangan diikuti, jangan ditiru. Jadi mungkin lebih kepada pengetahuan saja. Kalau misalnya ada ular nanti tetap mungkin laporan tim rescue. Baik, jadi untuk penanganan ular itu sebenarnya banyak sekali cara. Dan dia untuk penanganan itu berbeda-beda ya. Faktor-faktor yang paling penting dalam penanganan ular itu adalah meliputi mengetahui jenis ular. Apakah ular ini berbisa atau tidak berbisa. Kemudian mengetahui karakternya. Nah, ular itu berbeda-beda karakter. Jadi setiap jenis itu akan berbeda-beda karakter. Kemudian untuk yang ketiga itu adalah melihat ukurannya. Jadi setiap ukuran itu akan berbeda cara penanganan. Nah, ini saya akan memperagakan mungkin 2 cara ya. Yang pertama adalah untuk ular yang tidak berbisa. Ini adalah ular Pitas koros atau orang awam biasa menyebutnya koros. Ini adalah ular yang tidak berbisa. Nah, untuk penanganan ular ini, misalkan ular ini kita melihat di dalam rumah, ini bisa langsung dengan mungkin bisa ditutup dengan kain ya. Ini tidak berbahaya, tidak berbisa, bisa ditutupkan dengan kain. Kemudian kita bisa ambil ekor. Nah, ini diambil perlahan seperti ini. Perlahan, kemudian kita ambil kepala seperti ini. Ini bisa digunakan untuk ular yang tidak berbisa. Atau mungkin kita ambil ekor, kemudian kita punya alat bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini adalah untuk ular yang tidak berbisa. Ini sudah aman. Kemudian kita bisa buang ke mungkin keluar ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ini adalah ular kobra? Nah, ini tentu saja akan berbeda caranya ya. Ini adalah jenis ular kobra, di mana ular ini dia adalah ular yang berbisa tinggi. Nah, ular berbisa tinggi. Nah, bagaimana kalau misalkan ada ular ini di rumah kita? Yang pertama kita lakukan adalah berusaha mengambil ekornya. Nah, kita ambil ekornya. Kita berusaha ambil ekornya, kemudian kita angkat. Tetapi jangan diangkat terlalu tinggi. Nah, ini berbahaya karena dia akan berbalik. Jadi selalu diangkat sedikit, disisakan sebagian tubuhnya sehingga dia punya insting untuk pergi. Kemudian kita selalu di belakangnya. Nah, setelah ini kita bisa berusaha untuk menekan kepala. Ya. Menekan kepala. Nah, kemudian untuk ekor kita injak. Nah, ini tidak boleh terlalu kencang. Kalau kita injak terlalu kencang, maka ini akan berusaha untuk melepaskan diri karena dia kesakitan. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menekan kepalanya dengan jempol. Nah, tepat di atas mata. Nah, ini tepat di atas mata. Kemudian alat kita lepas. Kemudian untuk perutnya kita naikkan agar memberi spasi untuk jari yang lain, 4 jari yang lain di bawah kepalanya. Nah, ini. Nah, setelah ini adalah kondisi aman. Nah, untuk cara melepasnya, yang pertama kali adalah ekor. Jadi kita harus yakinkan ekornya sudah dilepas. Nah, setelah itu kepalanya boleh dilepas. Ya, seperti ini. Nah, ya kita masukkan ya. Jadi itu tadi rekan-rekan untuk cara penanganan, 2 cara penanganan saja. Karena setiap ular adalah berbeda-beda penanganan. Juga setiap ukuran berbeda-beda penanganan. Jadi tadi di ular yang Pitas koros tidak berbisa. Dan ini adalah Najas putatik atau kobra Jawa berbisa tinggi. Terima kasih. Mas Janu, terima kasih banyak atas ilmu dan sharingnya, sangat mencerahkan sekali. Nah, Tribuners, demikian ngobrol sore kita kali ini bersama Mas Janu dari Exalos Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Mega Satriani dan rekan saya Agil Tri. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.